Ribuan pendukung baik dari pasangan Anies Muhaimin maupun pendukung pasangan Ganjar Mahfud tampak memadati kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Apakah gambaran kemeriahan pendukung dan relawan di hari ini akan signifikan dengan kondisi di hari pencoblosan mendatang? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, juga ada Wakil Ketua TPN Ganjar Presiden Beni Ramdhani, serta analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat sore Pak Hermawi, Pak Beni dan Mas Henry. Saya akan langsung ke Pak Hermawi dulu. Pak Hermawi, sejak pertama dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres, pasangan Anies Muhaimin sudah menyatakan akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPU dan hari ini hal itu dilakukan. Mengapa kemudian pasangan Amin merasa perlu untuk menjadi yang pertama dalam melakukan pendaftaran Capres-Cawapres? Pak Hermawi. Iya, Bung Kevin. Jadi sejak pertama 3 Oktober 2022, kami juga Partai Nasdem yang pertama mendeklarasikan dukungan terhadap Anies. Ini semangatnya adalah semangat restorasi, karena restorasi itu antara lain bermakna ketepatan dan kecepatan bertindak. Jadi momentum harus direbut. Lalu pada tanggal 2 Oktober 2023 ketika berpidato di Hotel Majapahit di Surabaya, Pak Surya menegaskan kita akan menjadi paslon pertama yang mendaftarkan diri. Sejak itu kami memegang jadwal, kami terus bekerja, maka pendaftaran tadi itu bisa dikatakan hampir sempurna karena memang kita persiapkan dengan matang, kita persiapkan secara sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya ada ketenangan di masyarakat. Ada ketenangan di masyarakat bahwa ada paslon yang sudah mendaftar. Dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini ada 2 paslon yang mendaftar yang kedua-duanya berstatus MS, memenuhi syarat. Dan ini kan baik buat rakyat. Ada kepastian, ada ketenangan. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada paslon lain yang juga berminat untuk maju dalam konsultasi, bisa mendaftarkan diri sehingga masyarakat sudah mulai bisa menimbang-nimbang, masyarakat sudah bisa berdialog, masyarakat sudah bisa melihat sosialisasi yang mana yang mereka harus pilih. Jadi ketepatan dan kecepatan bertindak itu adalah bagian dari semangat restorasi dan semangat perubahan yang kami usung sebagai tema sentral dalam pemilu Pilpres kali ini. Demikian Kevin. Ya, saya ke Pak Beni. Pak Beni, berbeda dengan pasangan Amin ya, Ganjar Mahfud kan baru dideklarasikan kemarin. Tapi kenapa tetap memilih melakukan pendaftaran di hari pertama, Pak Beni? Saya ingin memulai dari 2 tempat bersejarah ya. Pak Mahfud dideklarasikan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro. Kalau kita ingat 96-97 ya, terjadi peristiwa di mana saat itu dikenal dengan kuda tuli. Tonggak perjuangan demokratisasi dan kemudian berlanjut ke peristiwa gerakan reformasi 98. Tonggak sejarah perjuangan di Jalan Diponegoro di mana rakyat dan kekuatan mahasiswa melakukan perlawanan terhadap rejim yang sangat otoritarian dan berhasil ditumbangkan. Nah, hari ini kita melepas pasal di mana kita ingat persis yang menjadi tujuan nasional. Kita tahu persis tentang kebebasan, tentang negara yang berdaulat secara politik, negara yang berkepribadian secara budaya, secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Nah, artinya kita ingin mengantar dan mengingatkan banyak pihak bahwa ada tugas sejarah kita, tugas ideologi kita yang belum selesai. Bahwa hari ini ya, kenapa kita berbarengan dengan pendaftaran Mas Anies dan juga Mas Muhaimin, saya melihat ada sisi positifnya, Mas. Keren banget nih. Tadi dalam waktu yang hampir ya bertemu di jalanan, di mana pendukung Mas Anies Muhaimin kembali ke rumah masing-masing, kita berpapasan saat kita menuju KPU. Dan mereka di jalan tos-tosan. Dan mereka saling mensupport. Ini keren banget dan tinggal dipertahankan. Jadi ambil sisi positifnya lah. Kita nggak pakai hitung-hitungan hari, tapi ambil sisi positifnya. Ada pertemuan 2 pendukung ya, yang sangat besar dengan jumlah massa yang ribuan. Kemudian saat pendukung Mas Anies Muhaimin tadi kembali dari KPU dan kita akan menuju KPU, itu berpapasan di lapangan dan semua asik-asik saja. Nah, ini yang disampaikan oleh ketua tim kami bahwa demokrasi
ya itu harus dilakukan dengan cara yang asik ya. Demokrasi juga yang harus presisi ya, satu kata dan perbuatan antara teori dan tindakan. Nah, ini harus kita jaga. Demokrasi yang harus memberikan kegembiraan kepada banyak pihak. Mudah-mudahan ini bisa terjaga sampai pelaksanaan tanggal 14 Februari pencoblosan ya, pemilu presiden nanti. Ya, saya ke Mas Henry. Mas Henry, bagaimana Anda melihat kedua paslon yang sudah melakukan pendaftaran di KPU hari ini? Apa arti pentingnya melakukan pendaftaran di hari pertama, Mas Henry? Kalau dari hasil penelitian disertasi saya, Mas Kevin, itu ada sebuah faktor yang luar biasa, yang sulit sekali didapatkan oleh setiap politisi yang ingin maju ke dalam kontestasi, yang namanya momentum politik. Nah, momentum politik itu sering sekali terjadi hanya di hari pertama sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Maka saya memahami bila kemudian pasangan Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengincar di hari pertama untuk memanfaatkan momentum hari pertama sebagai start sebuah langkah menuju Pilpres 2024. Kemudian keuntungan yang kedua, kenapa di hari pertama? Setelah ini banyak hal dan banyak waktu dibandingkan dengan paslon yang belum mendaftar untuk melakukan sosialisasi ke publik, ke masyarakat. Tentu saja hal ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para paslon karena waktu yang disediakan oleh KPU tidak sebanyak atau tidak sepanjang waktu yang diberikan KPU tahun 2019. Maka dengan waktu yang sangat pendek, yang sangat singkat, wajar kalau kemudian banyak atau dua paslon ini memanfaatkan hari pertama. Bagi rakyat untungnya apa? Ada dua. Yang pertama, minimal kita bisa memahami rekam jejak si paslon yang mendaftar. Kemudian yang kedua, kita bisa mempelajari kelak nanti visi misinya apa dan bagaimana mereka memimpin Indonesia bila nanti terpilih. Dan kemudian hal yang juga positif kita lihat bahwa ternyata demokrasi di Indonesia memang bisa riang gembira, hanya bicara politik sampai di dagu tidak ke hati, karena ternyata semuanya menyambut pendaftaran hari ini dengan riang gembira. Tentu saja masih ada capres yang dikabarkan belum mendaftar ya. Tapi semoga saja momen itu bisa segera ditutupi karena bila tidak segera mendaftar, momentumnya habis, maka akan sulit sekali nanti mendapatkan momentum politik bagi paslon yang belum mendaftar karena saya yakin hari ini, esok hari, lusa, bahkan hingga dekat-dekat penutupan, media massa dan media sosial pasti akan diramaikan berita-berita tentang dua pasangan calon ini, Mas Kevin. Ya, baik. Apa kemudian strategi pasca melakukan pendaftaran dari kedua paslon ini? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro hari ini akan kembali. Kembali bersama kami di Metro hari ini, saya kembali ke Pak Hermawi Taslim. Pak Hermawi, apa yang kemudian akan dilakukan Koalisi Perubahan pasca pendaftaran? Bagaimana kemudian memastikan momentum politik ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga kemudian betul-betul terlihat nanti di kertas suara, Pak Hermawi? Ya, jadi kami memang sudah punya perencanaan dari hari ini sampai hari pencoblosan. Selain aktivitas-aktivitas sosialisasi seperti biasa, kita semakin mengkonsolidasikan semua komponen. Kita punya hampir 300 simpul relawan dan ke beberapa negara kita akan jalan untuk memastikan kita mengirim pesan perubahan kepada sebahagian besar kalau tidak seluruhnya rakyat Indonesia. Ini momentum yang baik untuk menjemput semangat perubahan, saatnya melakukan perubahan di negeri ini. Sebagai bagian dari pemerintahan 2 periode, kami tahu persis, kami punya pengalaman bagian-bagian mana yang harus diteruskan, yang harus diperbaiki, yang mana harus segera kita akhiri. Itu sebabnya tadi Anies juga menyampaikan kita akan segera menghentikan ketidakwarasan. Ada beberapa poin yang kita anggap sebuah keterlanjuran dalam pembangunan ini, itu kita akan koreksi. Tetapi yang bagus-bagus kita akan teruskan. Kami sudah punya perencanaan
Yang jelas 2 hari lagi kami akan mendampingi paslon untuk cek kesehatan. Jadi administrasi yang sudah MS ini kita akan lengkapi, tetapi kita akan terus membawa semangat perubahan ini untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, kalau tidak sebagian besar rakyat Indonesia, mengerti apa yang kami maksud dengan perubahan. Apa yang disebut dengan semangat perubahan yang ingin kita capai, yakni mengirim pesan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan pesan keadilan bagi sebagian kecil rakyat Indonesia. Jadi ketimpangan pembangunan kita harus segera atasi. Itu yang utama buat kami. Terima kasih. Baik, Pak Beni, strategi apa yang akan diterapkan ke depannya? Kalau kita dengar pasangan Amin mau menyampaikan pesan perubahan. Nah, ini pasangan Ganjar Mahfud mau menyampaikan pesan apa kepada masyarakat, Pak Beni? Ya, pernyataan Mas Amin sebetulnya menampar ya partai pendukungnya Nasdem dengan mengatakan ketidakwarasan atas pembangunan yang berjalan. Nah, ini kasihan juga kayaknya terpeleset lah. Tapi Mas Hermawi pasti akan mengingatkan Mas Amin ya. Tapi apapun tentu harus kita hargai. Inilah demokrasi. Masing-masing pasangan capres memiliki ide, gagasan, tawaran program ya. Yang tentu itu harus ditawarkan kepada publik. Di mana mereka tentu akan menjadi penentu. Apakah tertarik dengan gagasan, ide-ide besar, program-program itu. Sah-sah saja lah. Yang penting demokrasi jangan dikotori oleh fitnah, isu penyebaran kebencian, hoax, adu domba, apalagi menggunakan sentimen-sentimen antar suku dan agama. Kita sudah belajar 5 tahun lalu dan itu menyakitkan. Merah putih kita dirobek, wajah kebangsaan kita terluka, ya. Nah, kita belajar dari pengalaman itu, kita bergerak ke arah untuk lebih maju. Kalau dikatakan strategi apa? Bagi pasangan Capres Ganjar dan Mas Mahfud, ini nggak terlalu sulit, Mas. Karena apa yang dikerjakan hampir 10 tahun oleh Presiden Jokowi yang juga didukung oleh Nasdem, sebetulnya kami telah melakukan perubahan besar itu. Jadi perubahan yang menjadi mimpi Mas Anies, menjadi mimpi Mas Muhaimin, justru sebagian besar dari perubahan itu sudah dikerjakan. Bahwa belum sempurna, itulah yang menjadi tugas kita, yang mandatnya kita berikan kepada Mas Mahfud dan juga Mas Ganjar. Tentu kerja-kerja politik ya, walaupun bukan hanya karena deklarasi hari ini, pendaftaran hari ini, itu sudah bekerja semua partai pendukung. Kemudian tim kerja diorkestrasi oleh TPN. TPN membentuk juga TPD, TPC sampai kabupaten kota ya. Tentu strategi secara khusus, secara jitu ya nggak mungkin lah saya sampaikan di sini. Tapi semua partai politik, pendukung, pengusung pasti memiliki strategi yang jitu ya, yang mutakhir. Dan tentu ini kita serahkan nanti pada akhirnya kepada rakyat Indonesia memilih yang terbaik di antara yang baik. Kami selalu mengatakan yang telah mendaftar di KPU dinyatakan sah. Mereka adalah orang-orang terbaik. Kita harus mengakui itu. Tapi bahwa presiden dan wakil presiden hanya satu pasangan, ya sesuai konstitusi kita, itulah yang harus dihormati siapapun hasilnya. Nah, standing position ya dari TPN Ganjar Presiden di situ, Mas. Yang penting apa yang terjadi hari ini sebagai peristiwa bersejarah, di mana rakyat ya merasakan kegembiraan mengantar para pasangannya, ini juga harus kita jaga hingga tanggal 14 Februari. Itu harapan kita bersama. Ya, Mas Henry, ada pesan perubahan dan ada pesan keberlanjutan. Bagi pemilih mana yang lebih menarik, Mas Henry? Buat pemilih menurut saya nanti akan pilih presiden yang bisa bikin tabungan mereka nambah lah. Tabungan rakyat nambah. Jadi nggak hanya sekedar bicara-bicara saja. Tapi menurut saya satu hal yang juga penting, Mas Kevin, adalah bagaimana netralitas dalam penyelenggaraan pemilu gitu. Semoga juga misalnya tatatannya kalau Pak Mahfud sekarang masih menjadi pejabat, ya tentu saja harus bisa menyesuaikan bahwa kontestasi ini adalah kontestasi bukan untuk pejabat negara, tapi untuk rakyat. Nah, begitu pula dengan tim sukses yang berada di dalamnya, baik tim suksesnya Anies Muhaimin maupun tim suksesnya Ganjar Mahfud, sangat baik bila mau dan mampu melepaskan jabatan pejabatnya, sehingga pada saat kontestasi berlangsung, ini memang benar-benar tidak ada campur tangan negara, tidak ada campur urusan pejabat-pejabatan, tapi memang benar-benar ini urusan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pak Mahfud siap mundur loh, Mas. Pak Mahfud siap mundur, Mas Hendri. Oh iya, tapi kan belum. Kan saya mengingatkan.
Saya Tapi beliau memberi mengingatkan syarat, kalau Prabowo berani mundur, beliau akan mundur, gitu Mas. kan Prabowo belum maju. Jadi Iya, jangan ngomongin yang belum daftar, Pak. iya. Ngomongin yang udah daftar aja. Itu Pak Prabowo masih kan bingung, Mas. Masih bingung. belum tentu daftar juga karena makin sedikit juga calon presiden yang mau bersama dirinya kan. Iya. Jadi menurut saya kalau kontestasinya rakyat ya harusnya bisa juga hanya melibatkan rakyat. Satu hal lagi Mas Kevin yang perlu juga kita torehkan hari ini adalah bagaimana sebuah demokrasi yang ternyata tidak terganggu dengan hal-hal yang hampir saja melukai semangat reformasi seperti evolusi dan nepotisme. Maka saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ramdhani bahwa kebingungan saat ini kelompok-kelompok yang hampir saja mengkhianati semangat reformasi. Ya. Ya, itu harapan kita bersama. Semoga kemudian bangsa ini perjalanan politik hingga tahun 2024 berjalan dengan damai dan aman. Terima kasih Pak Hermawi, terima kasih Pak Beni dan Mas Henry telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.